Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Buanti akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu pembahasan tema 4, subtema 2, mapel IPA, Bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Buanti, silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, akan Buanti mulai. Ya, pada subtema 2 ini materi IPA akan mempelajari tentang gangguan sistem peredaran darah manusia, kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kita ingat kembali ada beberapa jenis gangguan sistem peredaran darah manusia, yaitu ada anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, hemofilia, varises, dan jantung koroner. Apa saja penyebabnya dan gejala yang dialami oleh penderitanya? Yang pertama yaitu anemia, merupakan penyakit kekurangan darah, penyebabnya kurangnya sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Gejala penyakit anemia yaitu tubuh terasa lemah, cepat lelah, anggota tubuh terasa kesemutan, dan jantung berdebar-debar. Leukemia disebut juga kanker darah. Penyakit ini terjadi karena produksi sel darah putih terlalu banyak. Gejala penyakit leukemia yaitu ada rasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul rasa nyeri di tulang dan terjadi pendarahan, dan pendarahan terjadi di kulit serta bagian tubuh lain. Yang ketiga ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Penderita ini tidak boleh mengkonsumsi garam. Gejala penyakit hipertensi yaitu terasa nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, dan badan lemah. Yang keempat ada hipotensi atau tekanan darah rendah, adalah kondisi tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja, namun pada beberapa orang hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Gejala hipotensi anak-anak bisa membaca ya. Hemofilia yaitu penyakit darah sukar membeku. Apabila penderita mengalami luka yang ringan, dapat mengakibatkan pendarahan serius. Nah, hemofilia ini merupakan penyakit turunan. Ada varises, merupakan pelebaran pembuluh bali atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Ada jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan arteri koroner oleh endapan lemak. Akibatnya terjadi penjumbatan koroner sehingga jantung kekurangan oksigen. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah? Yang pertama yaitu beristirahat dengan teratur, yang kedua berolahraga teratur untuk melancarkan aliran darah, misalnya lari pagi dan bersepeda. Kemudian membiasakan memakan makanan yang sehat yaitu bergizi seimbang. Seperti ini anak-anak contohnya. Ya, anak-anak biasakan untuk makan makanan yang bergizi yaitu mengandung 4 sehat dan 5 sempurna ya. Kemudian anak-anak bisa melakukan olahraga seperti lari pagi dan bersepeda. Ya, selanjutnya untuk materi bahasa Indonesia yaitu mempelajari ciri-ciri pantun, mempelajari makna pantun, dan mempelajari antara persamaan dan perbedaan syair dan ciri-ciri syair dengan pantun. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Pertama, kita ingat kembali
Apa saja ciri-ciri pantun? Yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris, tiap baris pantun terdapat 8-12 kata, memiliki sajak silang atau AB-AB. Baris 1-2 disebut sampiran, baris 3-4 disebut isi. Nah, anak Bu Anti mempunyai contoh pantun, bacalah pantun di bawah ini. Yuk kita baca bersama. Memandang luas putihnya mega, kulihat jelas dari pesawat, jangan malas berolahraga, jantung sehat badan pun kuat. Nah, dari pantun di atas sebutkan sampiran dari pantun di atas. Sampiran, ingat kembali pada ciri-cirinya. Sampiran terletak pada baris ke-1 dan kedua. Jadi jawabannya adalah memandang luas putihnya mega, kulihat jelas dari pesawat. Kemudian yang kedua sebutkan isi dari pantun, yaitu tentu saja berada pada baris ketiga dan keempat, yaitu jangan malas berolahraga, jantung sehat, badan pun kuat. Selanjutnya anak-anak, ya, dari pantun di atas kita akan mempelajari makna pantun. Makna pantun itu bisa kita sebut dengan amanat pantun. Ya, kita lihat pada isinya, jangan malas berolahraga, jantung sehat, badan pun kuat. Berarti maknanya yaitu anjuran berolahraga, karena dengan berolahraga jantung kita menjadi sehat. Pengertian syair menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, syair diartikan sebagai puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris dan mempunyai akhir bunyi yang sama atau sajaknya a a a a. Ya, nah untuk lebih lengkapnya dari ciri-ciri syair. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri dari 4-6 suku kata, kata. Kemudian tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Kemudian keseluruhan baris adalah isi atau maksud, sajak air pola a a a a. Kemudian syair berisi cerita atau pesan, bisa disebut juga nasihat. Seperti itu ya. Syair, nah kita cari perbedaannya antara pantun dan syair ya. Semangatku menggebu-gebu di bawah langit yang biru, merah menyala di dalam kalbu, kan kurai cita-citaku tanpa ragu. Anak-anak, seperti yang sudah buat dituliskan menggunakan itu warna merah ya. Akhir atau sajaknya yaitu sajaknya sama. A a a a, yaitu kalau di situ adalah u u u u, seperti itu. Dan di bawah ini termasuk contoh pantun atau syair ya. Air gemericik dangkalnya sungai, melaju pelan hingga ke pantai Indonesiaku, amatlah permai, persatuan terjaga tetaplah damai. Nah ini anak-anak kita perhatikan saja akhirnya yaitu i atau bunyinya sama, jadi ini termasuk sajak. Kemudian untuk materi SPDP yaitu mempelajari kembali properti tari, asal properti tari. Properti tari adalah sebagai suatu alat yang digunakan dalam satuan tarian. Tujuan penggunaan properti tari adalah memperindah tarian tersebut. Properti tari yaitu selendang, kipas, payung, topeng, lilin, piring, tombak, dan mandau. Ini anak-anak ya, contohnya ya. Tari reog asal Ponorogo. Coba anak-anak ingat kembali properti yang digunakan yaitu reog. Ya, kita contoh tari piring asal Sumatera Barat. Tentu saja propertinya adalah piring. Selanjutnya, tari cepong asal Jawa Barat. Propertinya selendang. Dari PPKN kita mempelajari kembali tentang hak dan kewajiban, kemudian contoh hak dan kewajiban di sekolah. Hak yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang
yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Kemudian kewajiban, sebuah bentuk dari hal yang harus dilakukan dengan segala macam bentuk dari rasa dan akan tanggung jawab. Untuk memilih soal, gambar di bawah ini termasuk hak atau kewajiban di lingkungan sekolah ya. Ya, ini termasuk adalah kewajiban karena apa? Terlihat pada gambar siswa dan siswi sangat memperhatikan penjelasan dari Bapak Guru, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, gambar di bawah ini termasuk hak atau kewajiban di lingkungan sekolah. Ya, termasuk ini piket bersama adalah kewajiban, yaitu menjaga kebersihan kelas dan fasilitas yang ada di sekolah ya. Kemudian yang ketiga, gambar di bawah ini termasuk hak atau kewajiban di lingkungan sekolah, yaitu pelaksanaan upacara bendera pada hari Senin contohnya. Ya, termasuk kewajiban kita dalam rangka menghargai atau mengingat kembali jasa-jasa pahlawan terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi untuk pembahasan tema 4 subtema 2. Anak-anak bisa menyimak kembali dan mempelajari kembali pada buku paket atau LKS. Kemudian terima kasih sudah belajar dengan Bu Wanti. Jangan lupa yang belum like, silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe ya. Dan anak-anak boleh share ke teman-teman kalian tentunya yang berada di kelas 5 agar bisa belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.